warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anis Uli Nikmah, mahasiswa GKMI PPG Daljab batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Lok Sumawe. Pada saat ini, saya mengajar di MI Ma'arif Al-Islah yang beralamatkan di Jalan Raya Bungkal Ngrayun, Desa Kalisat, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Pada hari ini, Senin 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran real teaching untuk memenuhi tugas UKIN pada PPG Daljab batch 1 tahun 2025. Pada hari ini, saya akan membawakan materi IPAS kelas 4 dengan tema Kini Aku Menjadi Lebih Tertib dengan subtema Peraturan Tertulis dan Peraturan Tidak Tertulis. Berikut video pembelajarannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Masih semangat? Masih. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya untuk dipimpin berdoa. Kita berdoa syakra kepala terdoa berdoa mulai. Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, di absen dulu ya. Ahmad Zaki. Ahmad Zaki. Aldin. Semoga Laras yang hari ini sakit segera diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran, sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki jiwa nasionalis, yaitu jiwa cinta tanah air. Semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya airku. Gimana anak-anak? Masih semangat? Masih. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, biar makin semangat, biar makin fokus, biar makin fresh, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat? Masih. Masih ingat? Yuk kita coba dulu. Tepuk semangat. Tepuk 1. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Pada pagi hari ini kita akan belajar apa mata pelajarannya? IPAS. Silakan dikeluarkan bukunya. Kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS dengan tema peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Tujuan dari pembelajaran kali ini, kalian mampu mengidentifikasi apa itu peraturan atau norma, serta pelanggaran tentang norma. Yang kedua, kalian semua nanti dapat membedakan peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Dan yang ketiga, kalian nanti dapat memahami pentingnya mematuhi peraturan. Jadi apa gunanya kita mematuhi peraturan? Di pembelajaran minggu lalu,
Di pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar tentang norma. Norma itu adalah sebuah peraturan yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Norma di masing-masing daerah mempunyai kebiasaan yang berbeda. Masih ingat enggak? Di rumahnya Arimbi, bertamu lebih dari jam 9 itu sudah termasuk pelanggaran. Tapi beda kalau di rumahnya Zaki, bertamu di lebih dari jam 9, sebelum mencapai jam 11 itu belum dikatakan pelanggaran. Itu adalah norma. Oke. Nah, sekarang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Apa itu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu? Belum. Oke, nanti kita akan bahas. Sekilas, tertulis berarti kira-kira ditulis atau tidak? Ya, ditulis. Kalau tidak tertulis, berarti peraturannya gimana? Tidak ditulis. Terus gimana? Gimana? Oke, kita bahas dulu nanti ya. Sekarang silakan perhatikan gambar ini. Bisa dibaca? Coba dibaca bersama-sama. Apa yang mampu lakukan? Buang ludah. Mengapa buang ludah di situ? Itu tidak sopan. Kamu akan mendapat sanksi. Kamu akan mendapat teguran dari orang lain karena itu tidak sopan. Sudah? Apa yang dilakukan Ian? Membuang ludah. Membuang ludah itu termasuk sesuatu yang melanggar atau tidak? Ya, melanggar apa? Peraturan. Nah, pernahkah kalian melihat orang yang membuang ludah sembarangan? Pernah atau jangan-jangan kalian pernah? Pernah? Nah, itu tidak sopan. Itu tidak sopan. Membuang ludah itu termasuk peraturan tertulis atau tidak? Tidak tertulis. Berarti membuang ludah itu adalah sebuah norma. Norma yang dilanggar. Maka apa yang dilakukan ketika temanmu membuang ludah sembarangan? Menegurnya. Jangan buang ludah sembarangan. Itu tidak sopan. Selanjutnya perhatikan video berikut ini. Simak baik-baik. Halo adik-adikku yang selalu ceria, ketemu lagi dengan Bu Unen di sini. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar kan? Kali ini kita akan belajar tentang peraturan. Di sekitar kita terdapat dua jenis peraturan, yaitu peraturan tertulis dan tidak tertulis. Sekian dulu ya video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, salam semangat dan sukses. Dari video tadi tentang peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis tadi apa? Peraturan yang ditulis ya. Oke, gampangnya seperti itu. Jadi ada sesuatu yang jelas, peraturannya apa, sanksinya apa, itu disahkan oleh lembaganya. Contoh kalau di sekolah, peraturan tertulis itu ditulis, sanksinya apa? Membawa HP ke sekolah, berarti sanksinya apa? Disita, tidak dikembalikan.
Tidak masuk 3 kali, sanksinya apa? Dipanggil orang tuanya dan sebagainya. Itu adalah contoh peraturan tertulis. Kalau peraturan tidak tertulis apa? Peraturan yang disampaikan secara lisan. Jadi sebuah kebiasaan. Contohnya membantu, tadi ada membantu ibu guru membawa buku. Berpamitan ketika mau berangkat sekolah. Itu juga termasuk peraturan tidak tertulis. Dari pertanyaan, dari penjelasan tadi, mungkin dari anak-anak ada yang belum paham bisa ditanyakan. Ya. Oh, perbedaannya secara jelas ya. Perbedaan peraturan tertulis atau tidak tertulis. Pertanyaan dari Mbak Jessica. Mbak Jessica belum paham apa itu peraturan tertulis dan tidak tertulis. Jadi peraturan yang tertulis itu ada bukunya, ada sanksinya tegas. Jadi kalau di lembaga sekolah kita peraturannya apa? Kalau melanggar mendapat sanksi apa? Itu tegas. Jadi masing-masing guru ketika menemukan siswanya melanggar, dilihat dulu bukunya. Nah, jadi masing-masing guru bisa memberikan hukuman yang sama jika pelanggarannya sama. Contoh, kelas 4C mencuri, dihukum maka harus mengganti dan juga dipanggil orang tuanya. Jadi kelas 4A jika ada yang mencuri juga dihukum yang sama. Jadi 4A mencuri enggak suruh kembalikan tok, orang tuanya enggak usah dipanggil. Itu kan berarti tidak sama, padahal kasusnya sama. Sedangkan peraturan tidak tertulis itu adalah sebuah kebiasaan yang ada di masyarakat. Mudahnya itu adalah sebuah norma. Nah, biasanya cuma himbauan. Kamu jangan meludah ya, gak sopan. Itu adalah peraturan tidak tertulis. Sanksinya biasanya berupa teguran, dielengke, diseneni, dinasehati. Itu adalah peraturan tidak tertulis. Dari sini Bu Ulin akan membagikan kartu situasi. Masing-masing anak ini silakan menentukan peraturan apa dan pelanggaran apa yang biasanya dilakukan dalam situasi ini. Satu-satu. Jawab semua? Sudah. Sekarang silakan kalian tulis di buku tulis apa peraturan yang biasanya di situasi seperti ini. Ada 3 situasi. Situasi pergi ke sekolah, situasi di toilet umum, dan situasi ketika di taman bermain. Silakan dikerjakan, ditulis di buku tulis. Situasi itu keadaan. Kamu dapat apa? Keadaan di taman bermain. Berarti apa peraturannya kalau di taman bermain? Tidak boleh apa? Iya, ditulis di buku tulis. Ya, sedapatnya dibaca. Satu juga boleh. Ya, peraturan. Boleh. Satu atau kalau sudah jawabannya disimpan dulu, maksudnya disimpan masing-masing. Siapa yang mendapat situasi di taman bermain? Angkat kartunya. Angkat kartunya. Situasi di taman bermain. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan yang dapat situasi di taman bermain berdiri. Bukunya jawabannya di bawah. Berdiri dulu. Berkumpul di sini. Ayo semuanya berkumpul di sini. Ini dulu, di sini dulu. Yang mendapat situasi pergi ke sekolah dari rumah angkat kartunya. 1, 2, 3, 4,
dari pemikiran masing-masing. Sudah? Sekarang tugasnya silakan diskusi. Dari masing-masing jawaban digabungkan jadi satu. Kemudian akan menemukan satu jawaban. Dengarkan, belum selesai penjelasannya. Setelah menemukan satu jawaban, nanti jawabannya akan dipraktekkan, diperagakan ke depan sini. Paham? Oke. Paham belum? Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Siap? Yo, sekarang tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu, dua, satu. Siapa yang salah tadi? Berarti kelompok ini maju duluan. Yang tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akibat pelanggaran akan menjadi tidak nyaman karena kotor. Ya, silakan diperagakan. Siapa yang membuang sampah, siapa yang bermain, siapa yang menegur. Yang lainnya dipikirkan nanti peragamnya apa. Itu ngapain itu? Dilerai dong, masuk di taman bermain bertengkar. Bicara aja. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Dari presentasi kalian, boleh mau tanya. Ini tadi kelompok apa? Ke toilet. Apa yang harus kita lakukan ketika di taman bermain? Yuk, ini peranan. Apa yang harus kita lakukan ketika di taman bermain? Tidak boleh bertengkar. Terus apa lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Sekarang ini, apa yang harus kita lakukan ketika akan pergi ke rumah menuju ke sekolah? Pamitan kepada orang tua, salim, salam. Kondisi ketika di toilet umum, Mama jadi peragakan kelompok ini tidak boleh apa saja. Iya, kamu kan tadi dapat dari rumah toh. Sekarang boleh tanya ke kamu kelompokmu tadi mau perhatikan Bora. Ketika di toilet umum itu tidak boleh ngapain? Tidak boleh merokok. Terus apa lagi? Merobot antrian, buang sampah harus pada tempatnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang untuk menguji pemahaman kalian, kita akan melakukan kuis. Sebelumnya silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, sudah? Mungkin sudah bagikan link lewat grup kelas. Silakan diakses linknya. Di situ nanti ada pertanyaan, silakan dijawab, dipahami, dikerjakan dengan teliti. Ini sih loading, tanggal dulu ya loading. Kamu mengikuti saluran. Ya, betul. Kerjakan sendiri-sendiri. Itu tidak sulit.
Kamu sudah tahu jawaban mana yang salah? Kenapanya? Apa? Ini gambarnya pas nih, sesuaikan. Sudah? Sudah belum? Nilainya nanti sudah masuk otomatis di akunnya Bulin, nilai kalian nanti. Oke. Sekarang boleh disimpan HP-nya terlebih dahulu. Ya, kita ulangi sedikit materi tadi. Apa itu peraturan tertulis? Peraturan yang ditulis. Apa akibatnya jika kita melanggar peraturan? Akan mendapatkan sanksi. Halo mas-mas yang di depan saya, HP-nya tolong disimpan dulu. Disimpan aja. Sudah? Oke. Bagaimana jika semua orang ini banyak yang melanggar peraturan? Apa yang terjadi? Bagaimana jika banyak orang melanggar peraturan? Dapat sanksi. Terus kehidupan akan apa yang terjadi? Banyak yang bercerai, bertengkar. Jadi kalian kalau melanggar peraturan, dielek-elek, marah-marah. Akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi perpecahan. Jadi peraturan itu sayuksanya harus kita indahkan, harus kita laksanakan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada sebuah hadis menjelaskan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kalian, individu kalian itu adalah seorang pemimpin. Nah, pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalian itu memimpin diri kalian sendiri.
Kalian bertanggung jawab memimpin diri kalian sendiri. Nah, nanti apa yang kalian pimpin pada diri kalian itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Perbuatan sekecil apapun dan kebaikan sekecil apapun semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dari materi kali ini mungkin ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan. Ya, Mbak Afina mau tanya apa? Buku KUHP. Ya, tadi di video ada ya. Buku KUHP. Apa itu buku KUHP? Ada yang tahu? KUHP, Kitab Undang-Undang. H, hukum. P, pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Gunanya apa? Di situ nanti kitab KUHP itu adalah yang miliki adalah negara. Di situ nanti ada pasal berapa, menerangkan apa, ayat berapa. Pencuri, pasal berapa, mencuri dengan nominal semene akan dikenai sanksi pidana semene dengan denda semene. Itu diisinya buku KUHP. Halo Yusfa, coba diulangi apa itu buku KUHP? Apa lagi? Ngobrol sendiri toh. Nah, KUHP tadi apa cak kepanjangannya? Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa Yusfa? Kitab Undang-Undang hukum P-nya pidana. Jadi lek wong arep masuk ning sel dilebokne ning penjara ngono kae ki delok sik KUHP iki delok pelanggarannya apa, berat, kecil, sedang, ringan, baru nanti diproses di pengadilan baru dimasukkan penjara. Oke, dari pembelajaran kali ini masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian ke depannya, dapat diterapkan di lingkungan masyarakat, di rumah maupun di sekolah. Oke, tetap semangat belajar. Karena apa? Karena dengan belajar, masa depan kalian itu di genggaman. Jadi belajar, semangat memperbaiki perilaku, tetap menjadi anak yang baik, semangat ceria. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah.